Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Antara Kusuma, dan saya adalah dosen di program studi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu Media Pembelajaran IPA. Media Pembelajaran IPA merupakan mata kuliah yang memiliki capaian untuk menguasai media pembelajaran berdasarkan jenis, bentuk, dan manfaatnya, mengintegrasikan serta membuat media pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran IPA. Pada video ini akan saya sajikan salah satu topik mata kuliah media pembelajaran IPA yaitu pengembangan multimedia interaktif laboratorium virtual. Topik ini disajikan dengan metode team-based project, di mana mahasiswa akan mendapatkan materi konsep pengembangan laboratorium virtual, tutorial menggunakan aplikasi Articulate Storyline, dan kemudian berkelompok mengembangkan laboratorium virtual yang sederhana. Di akhir pertemuan, mahasiswa akan mempresentasikan hasil proyek dan dosen akan menilai melalui rubrik yang disediakan. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Selamat datang di mata kuliah media pembelajaran. Untuk pertemuan kali ini kita akan membuat media interaktif spesifik ke virtual laboratorium yang kemarin kita sudah bahas ya, bahwa ada tutorial-tutorial yang akan diajarkan sebelumnya spesifik mengarah ke media interaktif virtual laboratorium. Dan nanti di bagian akhir akan ada tugas proyek yang akan dikumpulkan di tanggal 25 Juni 2025. Sebelum kita mulai untuk pembelajarannya, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Oke, hadir semua? Hadir. Oke, kita akan masuk ke subtopik virtual laboratorium, yaitu pelebaran dari pembuatan media interaktif. Kemarin kita sudah belajar menggunakan aplikasi Articulate Storyline. Kita udah belajar bikin tombol supaya kita bisa pindah slide. Habis itu kita juga mencoba menggerakkan objek supaya bisa jadi animasi. Nah, sekarang kita bungkus ilmu itu untuk kita terapkan dalam pembuatan virtual laboratorium. Tentunya virtual laboratoriumnya bukan sesuatu yang advance, karena kita adalah calon guru IPA, jadinya kita akan coba membuat dengan sesederhana mungkin. Tetapi karena ini virtual laboratorium berarti bisa membelajarkan dan ada maknanya. Oke? Tapi sebelum itu kita coba bahas dulu apa itu virtual laboratorium. Jadi virtual laboratorium itu menurut bukunya Wanda Wibawanto bahwa adalah perangkat lunak multisensori yang memiliki interaktivitas mensimulasikan praktikum-praktikum tertentu dengan mereplikasi laboratorium konvensional. Jadi laboratorium virtual itu memang adalah representasi dari lab asli yang dicoba didigitalkan sehingga nanti bisa dimainkan kapan aja. Memungkinkan siswa untuk belajar melalui pendekatan studi kasus, berinteraksi dengan peralatan laboratorium, melakukan eksperimen, menganalisis eksperimen sekaligus mengevaluasi proses yang dilakukan dengan cara yang lebih aman. Sudah aman, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Berikutnya, mengapa virtual laboratorium? Yang pertama adalah lab skills. Lab skill tahu? Kemampuan dalam mengoperasikan alat-alat di laboratorium. Ya, kemampuan dalam nge-lab lah bahasa kerennya ya. Jadi yang namanya kita sebagai calon guru IPA itu sangat penting punya kemampuan lab skills. Gitu kan? Tapi kita lihat lanjut ke COVID-19 di mana pernah terjadi 5 tahun lalu ya. Wah, udah lama ya. Sudah lama sekali. Ternyata sudah lama sekali dan kalian ada lulusan COVID. Iya, salah satunya. Saya juga adalah dosen yang baru masuk langsung COVID. Gitu. Jadi kita menghadapi COVID dengan sudut pandang masing-masing. Jadi di era COVID itu terjadi permasalahan yang menggemparkan. Salah satunya di bidang pendidikan, di mana sekolah jadi bingung mau ngajarnya gimana karena kita tidak bisa masuk ke kelas. Lalu, kalau misalnya kita nggak bisa masuk ke kelas, gimana kita bisa belajar? Akhirnya solusinya adalah online, pembelajaran online. Lah sekarang
kalau misalnya kegiatannya adalah nge-lab di laboratorium, gimana caranya? Salah satunya adalah mainin laboratorium virtual. Ini adalah salah satu alasan kenapa virtual laboratorium itu menjadi salah satu hal yang penting dalam pembelajaran. Dan sekarang eranya juga sudah era digital, apalagi setelah COVID, HP semakin bagus, HP semakin murah, sinyal semakin bagus, kuota semakin murah. Jadinya pembelajaran online sangat mungkin untuk diterapkan. Berikutnya, bagaimana membuat laboratorium virtual? Sebenarnya ini kan kita bisa dibilang pembuatan apps ya. Pembuatan apps atau pembuatan games atau pembuatan media interaktif itu nggak bisa kerja sendiri. Kalau misalnya kita bikin sesuatu yang arahnya ke apps laboratorium, pasti kita punya dua hal penting. Yang pertama adalah ahli komputer, karena kita mau bikin apps-nya. Lalu ada ahli lab-nya, di mana ahli lab pasti memahami teorinya, memahami cara mengoperasikan alat-alat lab. Tapi kita bukan ahli lab, kita bukan ahli komputer. Gimana? Karena kita adalah calon guru. Bagaimana kita bisa membuat laboratorium virtual? Caranya bisa pertama, bagaimana virtual laboratorium supaya bisa kita terapkan? Yang pertama, pakai aja yang udah ada. Ada petcolorado.edu pernah buka, di mana itu adalah salah satu contoh virtual lab yang akan kita buat ke arah-arah sana, yang simple, 2 dimensi, sederhana. Yang kedua adalah olabs.edu.in, ini yang lebih mirip seperti labnya. Jadi ada glass beaker, dikocok-kocok dan lain-lain, tapi masih 2 dimensi. Ada juga di website kita ipa.fkip.uns.ac.id, buka aja. Tapi itu masih video ya, karena simulasinya itu pakai apps yang lama, jadi tidak bisa dimainkan. Tapi dengan proyek ini harapannya sih nanti bisa kita upload di website IPA. Jadi nanti website IPA isinya memang virtual laboratorium yang dikembangkan oleh kalian sendiri, gitu. Atau cara yang kedua, kalau misalnya kita pakai aja yang sudah ada, atau kita pakai cara yang kedua, cukup bisa membuat virtual laboratorium sendiri yang sederhana tapi bermakna. Gimana cara untuk membuat poin yang kedua? Persiapannya adalah kita harus punya pengetahuan percobaan secara realnya dulu. Makanya melakukan percobaan secara real dan mencatat fenomena yang terjadi. Makanya membuat video pembelajaran tugas proyek kemarin itu adalah salah satu poin pertama ini. Biar kalian bisa mensimulasikan kira-kira fenomena A ditambah B itu warnanya apa sih, kan terekam di video itu. Bisa digambarkan di dalam virtual laboratorium. Lalu membuat rancangan desainnya, mau kayak gimana, diklik ke sini, mau itu harus ada. Di mana-mana yang namanya membuat sesuatu harus ada rancangan desainnya. Bisa tanpa rancangan desain, tapi biasanya amburadul. Nanti bolak-balik terus kerjanya. Yang ketiga, membuat virtual laboratoriumnya, lalu menyajikannya dan merevisi. Lalu bagaimana kita membuatnya? Kita akan menggunakan salah satu aplikasi yang kemarin sudah saya ajarkan, yaitu Articulate Storyline. Dulu di angkatan kalian yang dulu saya pakainya ini, Adobe Animate. Tapi outputnya nggak bisa di-setel. Yaitu yang ada di web IPA. Ada juga Smart App Creator yang mirip sekali seperti Articulate Storyline. Jadi kita akan gunakan salah satu aja, yaitu Articulate Storyline yang kebetulan sudah diinstal di komputer kalian masing-masing. Yuk kita buat. File story-nya sudah ada? Sudah ada, berarti nanti kita tinggal tutorial aja. Yang akan kita buat pada hari ini adalah potensial elektroda standar. Kalau kemarin kita sudah coba yang apa? Asam basa ya? Ini konsepnya masih sama, cuma kita menerapkan semua tutorial yang kita dapatkan di waktu-waktu yang kemarin. Ini adalah halaman awalnya dulu, biar saya juga bisa tahu nanti nama kelompoknya kalian tuh siapa saja. Jadinya di sini saya kasih contoh, ada nama kelompok, di situ baru ada tombol mulai untuk halaman awal gitu ya. Kalau misalnya kita mulai, kita klik, dia akan masuk ke halaman yang kedua. Disinilah virtual lab-nya bekerja. Di sini ada 2 logam, yang pertama PB, yang kedua MN, plumbum dan mangan ya. Dimana kalau misalnya plumbum dan mangan ini kita taruh di anoda, ini anoda ya.
yang terjadi adalah ada elektron yang bergerak, lalu ada angka yang muncul di voltmeter, lalu ada gas hidrogen yang ceritanya dia masuk ke dalam situ gitu. Dari sini bisa dianalisa nggak? Kira-kira nanti trigger yang akan kita buat itu yang seperti apa? Oke ya, mulai kebayang. Nah, kalau misalnya kita mau pindah ke mangan, kita bisa ke anoda. Oke, yang beda apa? Angkanya aja. Animasinya sama? Sama. Berarti gampang. Kalau animasinya sama, tinggal kita duplikat aja. Oke, sudah siap? Silakan dibuka. Mari kita mulai tutorialnya. Oke, dicoba ya. Dicoba-coba. Ini silakan selagi saya tutorial kalian juga untuk mengikuti ya. Yang pertama berarti kalau misalnya kita mau bikin tombol mulai ini bisa diklik, lalu pindah ke slide yang kedua, berarti yang harus kita masukkan apa? Trigger. Kita new trigger. Pilih apa? Jump to slide. Slide-nya ke? Kita bikin yang slide yang spesifik aja, biar gampang ya. Biar gampang. Kapan? User click, objeknya yang merah-merahnya muncul ya. Kalau saya adalah picture 3. Kita oke. Coba kita preview ya. Belum apa-apa udah preview. Biar menunjukkan apakah berjalan atau tidak. Oke, mulainya diklik. Ini kalau misalnya kalian lihat tombol mulainya agak aneh ya. Bisa berubah. Ini tidak akan saya ajarkan, tapi kalian cari sendiri caranya gimana. Oke? Karena ini cuma perhiasan, aksesoris yang tidak penting. Tapi kalau misalnya mau ditambahin, lebih bagus. Kan gitu. Dah, sekarang plumbum sama mangan apakah sudah bisa ditambahin? Belum bisa ya? Karena belum dikasih trigger. Oke, kita masuk ke slide yang kedua. Apa aja tadi yang perlu kita gerakin? Oke, berarti yang harus kita buat adalah bagaimana si plumbum ini kalau ditaruh di atas anoda, ini anodanya sudah ada kotaknya ya. Ya, di sebagai target, nanti dia akan slide ke next slide yang berikutnya. Berarti yang pertama harus kita buat adalah slide kedua, kita duplikat dulu. Slide kedua adalah untuk memindahkan PB dan MN ke anoda. Slide ketiga adalah animasi plumbumnya. Nanti ada slide keempat adalah animasi mangannya. Oke, berarti sekarang kita bikin supaya plumbum apabila ditaruh di, kita gerakin yang plumbum dulu ya. Taruh di anoda, pindah ke slide ketiga. Kita masuk ke trigger. Triggernya apa? Jump to slide ya, karena mau pindah ke slide ketiga kan? Ke slide yang ketiga. Kapan? Apa? Yang mana? Apa? Object drop on. Oke, object drop on. Siapa yang akan di object drop on? Plumbum ya. Plumbumnya dulu. Habis itu dropnya kemana? Ke anoda. Anoda itu yang ada kotak merahnya picture 2 di tempat saya. Kalau di tempat kalian sama ya, kita namanya sama ya. Picture 2. Oke. Berarti kalau misalnya plumbum ditaruh di anoda, maka akan otomatis pindah ke slide ketiga. Nah, di slide yang ketiga, plumbum harusnya sudah posisinya ada di sini. Paham nggak? Paham ya? Jadi ini halaman awal kita abaikan aja. Ini adalah halaman pertama virtual lab-nya. Di saat plumbum pindah ke sini, otomatis langsung loncat, plumbumnya udah di anoda. Oke? Sekarang kita, apa aja yang mau digerakin tadi? Elektronnya ya? Elektronnya. Tapi saya lupa gambar elektronnya di dalam situ. Jadi kita ambil objek aja ya. Kita insert, di sini ada, mana yang gambar, mana ya? Shape ya. Kita pilih aja lingkaran aja. Kita bikin lingkaran di sini. Kecil aja. Kalau mau dia tetap bulat, shift-nya dipencet. Dah. Kalau sudah, diklik 2 kali.
diwarnain warna kuning. Kayak gini aja lah, nggak apa-apa lah ya. Anggaplah ini elektron. Habis itu ternyata ada hidrogen yang panahnya geser-geser ya. Saya juga lupa gambar. Jadi di sini kita bisa shape yang gambar panah. Mana gambar panah? Sini ya. Atas mana? Atas sana. Sinilah ya. Kita bikin yang kecil aja. Taruh di sini. Warnanya disesuaikan kalian mau apa. Saya sukanya warna hitam. Sampai sini sudah? Gampang ya? Gampang. Oke. Berarti sekarang untuk di slide yang ketiga, kita akan menggerakkan si elektron. Gerakinnya adalah dengan kita klik, lalu kita pilih animation. Pilih apa? Add motion pad. Benar sekali. Tapi sekarang add motion pad-nya kita pilih yang free form. Jadi karena gambarnya kan begini ya. Nggak ada kan di situ? Adanya kan turn doang, belok. Tapi ini kan yang agak seperti U, jadi kita pakai freeform supaya gambarnya sesuai maunya kita. Diklik di tengah-tengah ininya, di tengah-tengah objeknya, diklik sekali lagi, klik sekali lagi di sini, sekali aja nggak usah 2 kali, klik sekali, nanti otomatis dia geser-geser ini. Pas di bagian ini, klik 2 kali. Nah, oke. Untuk supaya kita bisa tahu, kita preview dulu aja ya. Mulainya sudah bisa? Sudah. Plumbumnya sudah bisa digeser? Sudah. MN-nya belum ya? Plumbum aja. Kalau kita taruh di anoda, set. Sudah bergerak? Sudah. Berarti sudah hampir selesai. Sekarang yang belum bergerak apa? Panah ya? Panah. Kita kasih add motion. Kita pilih freeform juga nggak apa-apa. Ini nggak kelihatan ya. Di kontrol, di scroll kalau kalian punya mouse ya. Digedein kayak gini. Diklik di tengah sini. Nah sekarang kita bikin supaya ngeloop. Gimana kemarin caranya? Coba kita add trigger ya. Add trigger, kita pilih actionnya adalah move. Habis itu objek yang akan bergerak siapa? Si oval ya. Si oval. Dia akan mengikuti pad yang sudah dibuat. Kapan? Di saat apa namanya? Animation complete. Pas di saat animasinya selesai, si oval akan bergerak lagi mengikuti freeformnya sehingga dia akan ngeloop. Kita juga add lagi di sini untuk yang panah. Actionnya adalah move. Objeknya adalah si panah, padnya ngikuti freeform. Kapan? Animation complete. Objeknya adalah si panah, lalu animationnya adalah freeform. Oke, maka kalau misalnya kita preview di slide, terus mengulang, tinggal kita atur kecepatan si animasinya. Kalau gini kan terlalu lambat ya. Ngatur gerakannya, klik aja tombol yang bergerak, pilih pad option, speednya kita bikin fast boleh, atau misalnya kalian ngaturnya di duration ini juga lebih baik, directionnya kita matiin. Begitu pula dengan si panah, padnya kita directionnya kita matiin, speednya kita bikin fast. Yang terjadi adalah masih lambat, berarti durasinya dibikin lebih cepat. Ini 2 detik, kita bikin 0,75 deh. Yang ini 1 detik. Maka kalau misalnya kita preview di slide, oke. Lebih oke ya? Berarti yang belum kita kerjain apa? Angkanya. Angkanya berapa? Gak hafal ya tadi ya? Wih. 0,13 ya, bener ya? Berarti kita tinggal insert, kita pilih yang text box, kita taruh di sini, klik 0,13. Boleh pakai font yang kamu suka, saya suka font yang Arial Black. Kita taruh di sini. Untuk plumbum, apakah sudah selesai? Sudah selesai.
Berarti kita tinggal bikin untuk yang mangan. Apakah kita harus mulai dari 0? Tidak. Kita tinggal duplikat saja. Duplikat, ya kan? Berarti si ini kita akan menggerakkan si mangan, ditambah trigger, pilih apa? Jump to slide, slide kemana? Oke, kapan? Objek drop on dulu. Yang bergerak adalah yang akan digerakin si mangan. Objeknya siapa? Anoda. Ya, si kotak anoda itu adalah kotak tersendiri ya. Sudah, sehingga dia akan langsung masuk ke slide keempat. Nah, di slide yang keempat apa yang harus kita rubah? Angkanya, berapa angkanya? 1,18 kalau nggak salah. 1,18 sama apa? Si posisi plumbumnya diganti dengan yang mangan ya. Oke, supaya kita bisa, sekarang kalau misalnya kita si plumbum kita taruh di sini, pasti nanti jadi posisinya nggak pas lagi nih. Kadang lebih melenceng, nih. Kan lebih melenceng ya. Daripada ngepasin kayak gitu, lebih baik si plumbum kita delete, kita copy plumbum dari yang bagian awal, copy, paste di keempat. Maka posisi plumbum sama yang slide kedua dan keempat akan posisinya sama. Tinggal si mangan ditaruh di anoda. Apakah kita coba review dulu? Mulai. Plumbum dulu ya. Sudah bergerak. Tapi tombol resetnya kita belum bikin ya. Kita tinggal replay aja. Kita close lagi, kita preview lagi untuk yang mangan. Coba kita mangan. Sudah bergerak? Sudah. Selesai deh. Berarti selesai deh. Gitu. Berarti yang perlu kita buat lagi yang belum apa? Tombol si replay. Yaudah, tombol replay kita buat dari slide yang ketiga. Caranya adalah kita gimana cara reset? Jump to slide, ke slide-nya, ke slide kedua, benar sekali. Kapan? User klik si picture 9 ya. Oke. Kita mau buat juga untuk yang keempat, tapi nggak usah buat lagi, kita tinggal tombolnya kita copy, kita paste di, ini delete ya, kita paste. Otomatis sudah tertrigger. Selesai. Mulai. Plumbum ditaruh, bergerak, hidrogen juga bergerak, tinggal kita restart, lalu kita mangan. Oke, kalau misalnya ini diberikan kepada siswamu, apakah sudah bermakna? Kalau misalnya saya kasih tabel pengamatan, plumbum dan mangan, berapa volt, apakah bisa diisi? Bisa. Terus mengamati pergerakan elektron, berarti bisa ditulis juga? Setelah itu bisa dibawa ke analisis untuk menghubungkan hasil pengamatan dengan teori elektrokimia. Oke? Oke, sekarang saya kasih waktu kalian untuk uji coba. Silakan boleh berkelompok untuk mengulangi lagi apa yang sudah saya lakukan. Nanti akan saya review hasil milik kalian di sini biar kita waktunya bisa cepat. Oke? Oke, monggo silakan saya kasih waktu. Kita pakai mesin feeding. Cara biar rapinya gimana? Ya? Cara biar rapi. Biar rapi. Jadi coba kamu bikin gambar lagi. Jadi kamu gambarnya jangan diklik geser gitu, tapi diklik, klik sekali nanti itu benangnya bakalan ngikutin kamu. Titik di sini klik sekali lagi, benangnya ngikutin gitu. Mau ditanya? Oh itu di bagian player. Bagian player tuh. Nah, semua yang ada centangnya dimatiin. Kalau masih ada tombol next di bawah, ini semua centangnya matiin aja. Untuk sound nanti ditaruh di situ juga. Di hover, kamu paste sound, nanti pas hover soundnya akan otomatis keluar. Ada yang mau ditanyakan? Lagi? Cukup, kita coba review hasil kelompok pertama. Ya. Coba gerakan plumbumnya, bisa bergerak, MN-nya juga bisa bergerak. Kalau kita taruh, klik,
Oke, sudah ada angkanya, panahnya juga bergerak. Kalau kita restart, balik lagi, MN-nya sudah bergerak semuanya dan angkanya berbeda. Berarti sudah bisa untuk diajarkan di sekolah. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua dong. Saya rasa cukup ya untuk pembelajaran kali ini. Saya lihat tadi sebagian besar juga sudah bisa semuanya, berarti sudah siap untuk mengerjakan proyek. Di sini saya sudah buat ketentuan dalam pembuatan proyeknya. Saya juga sediakan video tutorial yang nanti linknya akan di-share kepada Mbak Dian ya, pada Mbak Dian ya, untuk menjadi panduan supaya kalian bisa ngerjain lebih enak lagi. Sementara ini doang yang bisa saya kasih. Nanti kalau misalnya ada butuh lagi bisa WA saja. Tapi saya nggak tahu sempat apa nggak bikin. Oke. Proyek VLab-nya adalah nanti buatlah virtual laboratorium menggunakan aplikasi Articulate Storyline. Temanya bebas, sesuai mapel IPA. Berbeda-beda tapi setiap kelompok yang penting bisa membelajarkan dan ada maknanya. Jadi praktikumnya bisa praktikum yang ada di lab. Kalau misalnya mau praktikum yang sederhana, yang penting temanya sains. Kayak yang gunung meletus pakai soda api itu. Kalau misalnya kamu bisa gambarnya, monggo. Pastikan originalitas dari proyek yang kalian buat. Berarti kalau misalnya kalian ambil gambar-gambar dari Canva, saya anggap masih original. Tapi kalau Canva-nya ada watermark-nya berarti nggak original. Nggak bayar berarti kan? Ya, seperti itu. Nanti kumpulkannya dalam bentuk story. Saya butuh file mentahnya, saya butuh file jadinya. Sama folder asetnya. Saya pengen tahu nih asetnya ini ngambil dari mana, ya kan? Terus habis itu kita presentasikan di 25 Juni 2025. Bisa ya? Sanggup ya? Oke, berarti demikian adalah pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat dan saya tunggu untuk proyek di minggu depan. Semoga apa yang sudah saya ajarkan cukup untuk membelajarkan membuat virtual laboratorium dan bermakna untuk media pembelajaran secara umum. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sama-sama.